Kepada Ustaz Abu Zahra kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muslimin yang semoga kita semuanya senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepadanya pada malam yang kedua di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian diberikan keberkahan dalam hidup ini untuk mengisi sisa-sisa umur kita dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Semoga pengabdian kita dengan amal ini menjadikan amal yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah, menjadi amalan yang akan memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal kita juga menggugurkan segala dosa-dosa kita. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya umat Rasul yang terbaik di akhir zaman, yang semoga selalu istiqomah di atas jalan petunjuknya, di atas jalan risalahnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan ini merupakan umat yang senantiasa kelak di yaumul mahsyar akan mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya akan menyampaikan inti kajian ini, sedikit kami ingin mengawali sebuah kisah untuk motivasi di awal, agar kita bagaimana dalam menuntut ilmu ini senantiasa bersabar, dan semoga balasan dari pengorbanan kesabaran yang kita upayakan mudah-mudahan berbuah surga insyaallah. Dikisahkan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama ternama di Damaskus atau di Suriah. Kisah ini adalah merupakan kisah nyata. Pada suatu hari ada seorang ibu yang mendatangi penggali kubur, meminta untuk menggali kubur untuk memakamkan putra dari seorang ibu tersebut. Setelah menggali kuburnya hingga selesai, tidak lama setelah itu datanglah iringan jenazah yang tidak banyak yang mengiring jenazah tersebut. Sampai di pemakaman, peti diturunkan dari mobil, kemudian jenazah disambut oleh sang penggali kubur tersebut. Dan ketika jenazah diletakkan di liang lahat, spontanitas penggali kubur melihat suatu pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman surga. Penggali kubur ini sudah terbiasa menggali kubur, sudah banyak jenazah-jenazah yang dimasukkan, tetapi baru kali ini dia mendapatkan satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Begitu jenazah diletakkan, Allah bukakan taman-taman surga yang begitu indah. Spontanitas penggali kubur ini pingsan, tak sadarkan diri, dan itu hanya disaksikan oleh penggali
kubur tersebut, orang yang berada di atas kubur tersebut tidak ada yang melihat. Kemudian dipercikan air, siuman, kemudian tidak banyak hal yang diceritakan oleh para pertakziah tersebut, kemudian pulang masing-masing ke rumahnya. Beberapa saat berkisar 2 bulan setelahnya, wanita yang sama mendatangi penggali kubur tersebut untuk digalikan kubur satu lagi. Berarti ada 2 putra seorang ibu ini yang meninggal dunia. Digali, kemudian iringan jenazah datang, kemudian sama disambut, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Pemandangan sama yang menakjubkan, sama dengan peristiwa yang pertama. Kemudian ketika sang jenazah ini dimasukkan, disambut oleh 2 penunggang kuda yang sangat tampan. Kemudian seketika itu mayat disambut dan hilang. Tetapi kejadian yang kedua ini, penggali kubur tidak pingsan. Dia saksikan betul betapa taman-taman surga dia lihat dengan kepala sendiri. Maka setelah itu selesai pemakaman, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Penggali kubur mendatangi seorang wanita tersebut, ditanyakan, "Wahai ibu, kami telah menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, yang sangat indah, taman-taman surga setelah menguburkan 2 putra ibu, yang pertama dan yang kedua. Saya ingin bertanya, amalan apa yang menjadikan anak ibu tersebut dimuliakan oleh Allah, ditempatkan pada tempat yang paling indah dalam taman-taman surga?" Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibu tersebut menjawab, yang pertama, seorang laki-laki yang pertama meninggal dunia karena menuntut ilmu. Betapa mulianya orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Andaikan manusia-manusia yang hari ini tahu bagaimana kemuliaan dan keutamaan orang yang bermajelis ilmu, niscaya mereka akan berbondong-bondong mendatangi majelis tersebut. Kemudian yang kedua, jenazah yang kedua sama persis. Allah perlihatkan kepada penggali kubur tersebut adalah juga taman-taman surga. Amalan apa yang kedua? Dijawab oleh seorang ibu. Yang kedua, adiknya adalah dia telah membiayai abangnya dalam menuntut ilmu, mencari kayu bakar, kemudian hasil dari jual kayu bakar kemudian dibayarkan kepada sang guru di dalam sebuah madrasah tersebut. Maka Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kedua-duanya mulia. Orang yang menuntut ilmu mulia, kemudian yang membiayai orang yang menuntut ilmu itu juga sangat mulia. Kemudian penggali kubur tersebut setelah itu dia sadar betapa pemandangan yang sangat menakjubkan ini dibiarkan, dia mendapatkan pelajaran yang indah. Kemudian dia mendatangi satu masjid jami di kota Damaskus, namanya Masjid Jami At-Taubah. Kemudian dia belajar di sana, menuntut ilmu. Kemudian dia menjadi seorang ulama ternama, termasyhur di kota Damaskus, namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Bisa dibuka bagaimana beliau saat ini masih hidup menjadi seorang ulama besar. Dan dia kemudian keturunan juga menjadi ulama-ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengantarkan kepada kita bahwasanya orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, orang yang sedang menuntut ilmu, semoga ilmu kita berkah dan semoga kita dinanti surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 3 ayat di dalam surat yang berbeda-beda. Yang pertama di surat Al-Furqan di ayat 74, yang kedua di surat At-Tahrim di ayat yang 6, kemudian yang ketiga di surat At-Tur ayat 21. Tapi intinya adalah sama. Kalau boleh kita kasih judul, kajian pada malam hari ini adalah visi besar keluarga muslim, begitu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kalau ada orang hari ini berumah tangga, punya istri, punya anak-anak, kemudian tidak punya misi dan visi tujuan yang jelas dalam berkeluarga itu. Bisa bayangkan apa yang dilakukan,
kemudian apa yang dia agendakan dan apa yang dia diskusikan. Maaf, ketika mereka tidak punya tujuan yang mulia sebagaimana yang Allah inginkan dan sebagaimana syariat Allah dalam Islam ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya sekedar berkeluarga tetapi bagaimana kita bisa berjumpa suami istri dan anak-anak kita di surga. Maka kalau itu sekedar hanya kita berkeluarga, sungguh mohon maaf, maka sebetulnya keluarga kita menuju kebinasaan sebetulnya. Berapa banyak keluarga hari ini yang tidak tujuan dalam berkeluarga, sehingga pembicaraan mereka hanya sekedar dunia. Dia hanya menyekolahkan anak, bagaimana ketika anak dia sekolah, ujung-ujungnya bagaimana mendapatkan pekerjaan dan dapat duit. Duduk bersama suami istri, sisa-sisa waktu di dalam rumah yang mereka bicarakan hanya sekedar urusan dunia dan urusan dunia dan urusan dunia. Maka mari kita mencoba untuk membahas 3 ayat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pondasi yang sangat mulia dalam rumah tangga, yang mudah-mudahan 3 ayat ini menginspirasi kita. Satu, di surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Ayat ini sudah sangat familiar, Bapak Ibu sudah hafal, bahkan setiap hari 5 kali mengadakan tangan memohon kepada Allah agar dikarunia oleh Allah 3 hal di dalam doa ini. Apa surah Al-Furqan ayat yang 74? Wa yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Hafal Pak ayat ini? Sangat hafal. Apa yang diminta coba? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup, istri dan anak keturunanku sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini mulia Pak, permintaan ini Pak. Al-Quran ini mulia. Tapi banyak orang yang lupa dengan permintaan sehingga misinya tidak jelas dalam berkeluarga. Banyak misi dan visi keluarga hari ini hanya sekedar yang penting happy, ya, membangun rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, makan enak di restoran, jalan-jalan tempat wisata. Sekedar itu, kalau itu tujuan hidupnya, keluarganya, siap-siaplah dia akan menjadi orang yang paling kecewa nanti di akhirat. Siap-siaplah dia akan menyesal. Ya. Tapi kalau ketika kita memahami ayat ini, ada 4 sebetulnya ayat ini. Kandungan ayat 4 ayat ini ayat ini. Doa ini termaktub di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Berarti ayat. Ya. Yang pertama adalah aku mohon kepadamu ya Allah pasangan yang soleha. Maka sebelum punya anak, sebelum kita berumah tangga, dipastikan yang pertama kali kita harus mencari pendamping hidup kita agar misi dan visi keluarga kita akhirat ini jelas, sehingga ya biar nanti tidak ada kekosongan iman di dalam rumah tangga, tidak kering dari iman, tidak kering dari ruh, ya, agar rumah tangga itu ada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhirat. Maka dipastikan pasangan hidup kita ini harus wanita soleha Pak. Kalau enggak bisa bayangkan, cobalah. Cantik memang iya, kaya, tapi mendidik anak enggak bisa. Berlemah lembut kepada suami enggak bisa. Karena ilmu agama enggak ada. Tapi masalah dia berdandan, mengalang-alangkan arti membersihkan jutaan ya, tapi blank. Anak jadi apa itu nggak tahu dia. Yang penting dikasih makan, disekolahkan, tapi bisa nanti mereka blank. Ini penting.
Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunhalqu mar'atu li arbaiha, limaliha walihasabiha walijamaliha waladiniha fatfar bidari dini tarobat yadaka. Tunhalqu mar'atu li arbaiha, nikah ilah ya seseorang itu karena 4 hal. Pertama karena keturunannya, yang kedua itu karena kecantikannya, yang ketiga itu karena hartanya. Kalau 3 ini nggak mendapatkan dalam seorang wanita tersebut, solusi yang paling terbaik, yang terakhir yang dipilihkan oleh Islam adalah agamanya. Apa setelah itu kata Nabi SAW? Fatfar bidari dini tarobat yadaka. Kalau kamu memilih pasangan hidup karena agamanya, pasti kamu akan beruntung. Itu sebuah jaminan dari Allah dan Rasulnya, pasti beruntung. Coba lihat kalau seorang laki-laki menikahi wanita karena kecantikannya saja nggak ada agama. Pak, Pekanbaru coba Pak. Saya mau tanya sama Bapak yang hidup di Pekanbaru nih. Berapa janda di Pekanbaru Pak? Pak, peluang tuh Bapak-bapak. Jandanya lebih 5.000 Pak di Pekanbaru saja Pak. Bukan Rio loh Pak ya, saya bilang Pekanbaru saja. Itu jandanya di tahun 2020 lebih daripada 5.000 orang Pak. Tingkat perceraian itu hanya persoalan-persoalan yang sepele, yang rata-rata minta cerai adalah wanita. Kenapa ini tingkat perceraian, padahal kalau dilihat dari fasilitas hidupnya mereka rata-rata Masya Allah orang-orang kaya. Kenapa tidak ada kenyamanan? Laki-lakinya tidak menjadi qawwam. Laki-lakinya bukan menjadi seorang laki-laki ar-rijalu qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Sekedar seorang laki-laki hari ini cuman hanya mencarikan nafkah, ngasih makan, tapi dalam mendidik untuk menuju akhirat rata-rata kosong, blank. Coba bayangkan. Kira-kira di mana coba? Kalau ada laki-laki punya rumah tangga, yang rumah tangga ini kan perintah agama ini. Rumah tangga ini perintah Allah loh. Bukan sekedar punya istri, makan bersama, tidur bersama, punya anak, kemudian selesai mati. Bukan. Kalau sekedar itu Masya Allah sangat rendah sekali pernikahan seseorang itu. Karena begitu mulianya rumah tangga dalam Islam itu. Bayangkan Pak. Ya, ini ada peluang, silakan daftar nanti. Artinya perceraian ini bukan faktor dari ekonomi, bukan. Bukan karena miskin kemudian dia minta cerai, bukan. Bukan. Sedikit sekali itu, hanya sekian 0%. Ya. Bukan. Ya. Sekali lagi, jadi Islam meletakkan ya porsi dalam hal masalah ini penting sekali. Maka Rabbana hablana min azwajina, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah istriku, coba, istriku dan anakku sebagai penyejuk hati. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita melihat istri-istri kita, anak-anak kita menjadi qurratul ayun, menjadi penyejuk? Ketika kita melihat anak kita, melihat istri kita tuh hati sejuk. Sejuk itu bukan memandang istri itu cantik, enggak Pak. Istri cantik kalau cerewet itu bisa menyebelkan Pak. Coba kalau nggak percaya, Bapak punya istri cantik, tapi sekali sang suami mengatakan satu kata, dia 15 kata Pak, itu bisa stres Pak kita menghadapi wanita kayak gitu Pak. Cobalah. Bahkan kita dibuat stres hanya karena gara-gara seorang. Maka betul, zuina linasi hubus syahwati minan nisa. Dijadikan ya syahwat manusia itu cenderung kepada yang pertama wanita. Wanita ini menjadi fitnah utama dalam pintu-pintu fitnah. Tapi wanita ini akan menjadi gerbang terbaik ketika dia bisa menempatkan posisi wanita yang soleha, mendidik anak-anaknya menjadi qurratul ayun, maka dia akan menjadi wanita-wanita yang sangat mulia, dihargai oleh Allah, surga, bahkan dia akan dinanti surga. Tapi kalau wanita-wanita yang tidak punya agama, ini akan menjadi pintu-pintu fitnah terbesar bagi laki-laki. Kalau nggak percaya, rasakan Pak. Kalau mudah-mudahan kalau bapak-bapak yang di sini adalah istrinya wanita-wanita soleha, insya Allah. Yang di sana Pak banyak Pak, ngeri ya. Kan doanya itu kan Pak. Nah, kemudian anak-anaknya menjadi qurratul ayun. Istri taat beribadah kepada Allah, sang anaknya juga taat beribadah kepada Allah sebagaimana ketaatannya seorang ayah dan ibu.
anaknya akan mengikuti. Maka ketika sang suami menyaksikan, melihat setiap hari bagaimana anak-anaknya, sang istri pasangan hidupnya yang akan dibawa nanti sampai akhirat itu bertaat kepada Allah, Masya Allah Pak, itu sejuk betul Pak hidup itu Pak, betul kan dirasakan. Tapi sebaliknya apabila seorang istri pendamping hidup kita 24 jam yang mendampingi hidup kita, kemudian dia tidak punya misi yang besar ini, punya harapan yang besar, kemudian dia tidak bisa mendidik anak-anaknya sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, dia hanya mengajarkan tentang hal-hal yang kotor, yang kasar, maka akan tumbuh menjadi anak-anak, Masya Allah, yang mendurhakai ayah dan ibunya sendiri. Dan itu tidak sedikit, banyak. Coba kalau tidak percaya, hari ini aja baru kita dititipi oleh kita baru dititipi 3 bulan anak kita di rumah, sudah banyak yang komplain hari ini. Iya kan Pak? Baru 3 bulan anak kita ini suruh mendidik itu sudah banyak yang stres. Banyak yang telepon guru, banyak yang telepon ustadz. Gimana nih? Segeralah. Padahal anak kita itu Pak, bukan anak guru itu. Yang akan menolong kita di akhirat nanti itu anak kandung kita. Guru itu hanya mendapatkan efek saja pahala, tapi sesungguhnya yang akan menolong kita di akhirat itu anak kandung kita yang kita besarkan, yang mesti orientasi kita, mesti kita lebih paham daripada guru, karena itu anak kandung kita. Mestinya kita lebih banyak porsinya mendidik anak kita dibandingkan guru. Mestinya 60-40, 60% itu mesti kita yang mendidik Jawa. Maka ulama-ulama terdahulu itu Masya Allah melahirkan tokoh-tokoh ulama besar karena memang ayahnya sebagai pendidik. Contoh ini Pak, ini penting sekali, ini penting. Karena peradaban hari ini, kita kenapa hari ini peradaban Islam itu runtuh seruntuh-runtuhnya hari ini. Kita harus mengakui secara jujur, hari ini kita berada dalam posisi yang sangat mengenaskan dan memprihatinkan dari semua segi. Padahal Islam memiliki segala-galanya. Contoh Pak, ada namanya Muhammad Fatih. Dan bahkan mudah-mudahan sekolah kita ini terinspirasi dari Muhammad Fatih. Tahukah Muhammad Fatih ceritanya? Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini sahih. Apa kata Nabi SAW? La tuftahanna Qustatiniyah wa ni'ma amiruha wa ni'ma jaisu dalika jaisu. Bayangkan Pak, kata Nabi SAW, sungguh Konstantinopel nanti akan dibuka, gerbangnya akan ditaklukkan oleh seorang sebaik-baik panglima pada saat itu dan sebaik-baik prajurit pada saat itu. Siapakah Muhammad Fatih? Yang menaklukkan Konstantinopel, benteng yang baru takluk setelah Nabi SAW bersabda 800 tahun baru terbukti. Padahal semua hampir khalifah-khalifah dari mulai 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi belum terwujud. Baru takluk oleh Muhammad Fatih di umur 23 tahun anak tersebut. Peran siapa ini Pak? Peran siapa ini? Ini peran orang tua ini. Bukan peran guru, peran orang utama. Orang utamanya, gurunya Muhammad Fatih itu bapaknya sendiri, Sultan Mahmud. Baru dia carikan guru yang paling terbaik di zamannya agar anak ini tumbuh menjadi seorang pemimpin kelak. Maka betul, lil muttaqina imama, kan diminta agar menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Hari ini gak ada pemimpin yang bertakwa Pak. Orang Islam banyak jadi pemimpin, tapi bukan pemimpin orang bertakwa hari ini Pak. Lihatlah, lihat kenyataannya. Gubernur Islam, tapi bagaimana mengatur negerinya sendiri? Belum secara Islam. Presiden kita Islam, tapi belum mengatur dengan cara Islam. Wali kota kita Islam, tapi belum mengatur secara Islam. Apa kata Sultan Mahmud? Ini calon bakal pemimpin besar. Jadi kita harus begitu ketemu anak, wahai anakku, kamu akan menjadi pemimpin besar nanti. Jangan cuman, hei anakku, kamu nanti akan menjadi pedagang. Kecil kali jadi pedagang.
Ucapkan terus setiap hari kepada anak-anak kita, wahai anakku, engkau akan menjadi pemimpin besar kelak. Sebagaimana Muhammad Fatih begitu. Nah, engkau akan menjadi ulama dan menjadi pemimpin besar. Ada usaha. Apakah cuma ditepuk-tekuk pundaknya, nak kamu jadi pemimpin besar, dibiarkan begitu saja? Kasih makan gitu aja? Enggak, ada usaha. Ya, cari Ahmad bin Ismail Al-Qurani namanya, guru pertamanya. Mengajar balaghah, mengajar bahasa Arab, mengajar Al-Quran, mengajar tafsir hadis. Masya Allah, jelas. Ini bukan akan menjadi pemimpin kecil, menjadi pemimpin besar. Disiapkan segala-galanya. Dan terbukti Muhammad Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel dalam waktu yang sangat singkat, yang tidak bisa masuk dalam akal kita, Pak. Konstantinopel ini, Pak, berada dalam 3 kepungan benteng besar. Ini ada lautan, ini ada pegunungan, ada lautan, ada pegunungan, Pak. Benteng Konstantinopel ini, ya, di pinggir-pinggir pantai dan lautannya itu ada rantai-rantai besar. Nggak masuk akal kalau akan ditaklukkan. Dengan apa cara menaklukkan? Benteng ini paling kokoh di dataran Romawi. Ya, sekarang Turki, Pak, ya, sekarang Turki itu, dulu Konstantinopel Turki itu. Bayangkan Muhammad Fatih itu selama dia mulai balik sampai dia umur 23 tahun memimpin peperangan itu tidak pernah sholat tahajud ketinggalan sekalipun, Pak. Bayangkan itu, siapa orang ayahnya ini? Sholat 5 waktu berjamaah tidak pernah tinggal. Baca Al-Qurannya setiap hari tidak pernah tinggal. Nah, sekarang ada orang ulama, pemimpin Islam yang kayak gitu hari ini. Coba cari. Malamnya tahajud tiap malam. Merenung, memikirkan dosa-dosa. Kalau seandainya aku sekarang menjadi pemimpin, beban saya nanti di akhirat saja. Umar saja ketika ada keledai itu jatuh, dia mengatakan, sungguh wahai Umar, kata Umar sendiri, engkau akan ditanya oleh Allah kenapa keledai itu jatuh. Gara-gara jalan rusak, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini Umar. Sekarang orang miskin berapa? Bukan jalan rusak lagi. Muhammad Fatih ini pernah tampil, Pak. Umurnya masih belia. Dan dia adalah Masya Allah. Baik. Untuk sampai ke benteng ini, Pak, bukan lewat jalur laut, Pak. Gunung ini, Pak, dibuat jalan. Kemudian kayu disusun dengan cantik, kemudian dilumuri dengan minyak samin, kemudian 80 kapal besar itu ditarik, Pak, sampai ke atas gunung. Bayangkan itu, Pak, bukan 1 kilo, 2 kilo, 6 kilo panjangnya, Pak. Ada kapal naik gunung, Pak. Itu hanya terjadi peristiwa Muhammad Fatih, Pak. Begitulah kejeliannya seorang pemimpin, tapi Masya Allah, yang takutnya kepada Allah tidak dikalahkan saat itu. Ditarik, Pak, malam-malam hari. Tahu-tahu armada kapal ini pada pagi harinya sudah berada di lautan. Orang-orang Romawi saat itu, Masya Allah, kelabakan, dari mana ini lewatnya? Kapal-kapal ini kok sudah bersandar semuanya di pelabuhan-pelabuhan benteng Konstantinopel. Tidak tahunya, Pak, malam hari naik, Pak, naik gunung, Pak, ditarik oleh prajuritnya. Masya Allah, Pak, ini pernah terjadi, saya katakan. Ini ada peran, ini doa orang tua ini. Wahai anakku, engkau akan menjadi pemimpin besar. Sudahkah kita setiap hari mendoakan anak-anak kita seperti itu? Ini penting. Jadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Jadi ada 2 ini agenda besar ini. Kata Nabi SAW, 2 kota akan ditaklukkan. Kata para sahabat, ya Rasul, Konstantinopel atau Roma? Maka kata Nabi SAW, Konstantinopel pertama. Jadi kita masih ada PR Roma ini yang belum ditaklukkan. Daratan Eropa masuk Italia. Siapa yang menaklukkan itu nanti? Apakah anak kita yang menjadi pemimpin menaklukkan nanti? Atau jamaah masjid Al-Muslimin ini? Ini ditunggu ini peran kita, Pak. Karena Konstantinopel sesuai dengan sabda Nabi sudah ditaklukkan oleh Muhammad Fatih. Yang belum takluk itu Roma. Romawi sekarang itu Italia, kemudian daratan Eropa. Itu satu saat nanti akan takluk di hadapan kaum muslimin, tapi kapannya tidak jelas. Sebagaimana Muhammad Fatih juga tidak dijelaskan oleh hadis tanggal sekian, bulan sekian, enggak. Tapi Nabi mengatakan sungguh yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik panglima dan sebaik-baik prajurit. Ketika Konstantinopel takluk, Muhammad Fatih itu berdiri, Pak.
siapa yang siap menjadi gubernur di Konstantinopel ini, maka ada 3 syarat aku ajukan. Siapa yang lolos dari 3 syarat ini, maka dia berhak. Silakan semuanya duduk. Sang komandan panglima besar Muhammad Fatih yang baru berumur 23 tahun, dia di podium dengan suara yang berapi-api. Siapa di antara kalian dari mulai balik sampai ikut menaklukkan Konstantinopel ini yang sekalipun pernah ketinggalan daripada sholat berjamaah, kalau ada berdiri. Enggak ada yang berdiri Pak satupun Pak. Artinya apa? Semua prajurit tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kira-kira kita ini digitukan di mana Pak? Maka betul kata Nabi SAW, sebaik-baik panglima dan sebaik-baik prajurit. Yang di bawah itu sebaik-baik prajurit. Masya Allah. Ini bukan dongeng loh ini Pak. Ini betul ini. Yang di bawah berapa coba? Kalau yang di bawah 10 orang, 100 orang, itu mungkin iyalah bisa. Ini yang di bawah 25.000 pasukan Pak. 25.000 itu angka yang banyak Pak. Tidak ada yang pernah ketinggalan sholat berjamaah satupun. Yang kedua, siapa di antara kalian mulai balik sampai ikut menaklukkan Konstantinopel yang pernah absen tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari? Kalau ada, berdiri. Enggak ada satupun yang berdiri Pak. Insya Allah. Bagaimana mereka tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau hidupnya aja seperti itu. Baru yang ketiga, ada yang tidak lolos. Siapa yang mulai dari balik sampai ikut menaklukkan Konstantinopel ini yang absen sekalipun dari sholat tahajud, kalau ada berdiri, sebagian ada berdiri, kecuali Muhammad Fatih. Muhammad Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Masya Allah. Ini dididik Pak dalam Islam. Orientasinya jelas. Jadi orang Islam hari ini mesti harus ke sana Pak, arahnya Pak. Kalau enggak, coba kita lihat hari ini bagaimana kita Pak, nasib kita umat Islam. Bagaimana nasib kita Pak? Ya, kita bermimpi yang tentu mimpi ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi mimpi yang mesti harus kita mulai agendakan, terutama dalam keluarga kita. Mari Pak, siapkan anak-anak kita ke depan itu lebih berat ujiannya Pak. 20 tahun yang akan datang anak-anak kita, cucu-cucunya kita akan menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berat. Kalau kita saja udah berat hari ini, apalagi nanti Pak. Kalau kita tidak mensiapkan iman mereka, saya takut seperti Spanyol Andalusia, mereka murtad seluruhnya. Ini betul Pak. Andalusia Spanyol itu dulu Pak bukan negara ecek-ecek. Itu negara yang beradidaya kuasa yang sangat luar biasa, dikuasai umat Islam 800 tahun lamanya Pak. Tapi hari ini tinggal 0,50% Islam di sana. Kenapa? Umat Islam sudah cenderung kepada kekuasaan dan harta dengan wanita. Kalau pemimpin-pemimpin Islam sudah harta yang dia tumpuk, kemudian sudah banyak maksiat, dia cenderung kepada wanita, pasti dimanapun pemimpin itu pasti akan mengalami kehancuran di mana-mana. Hari ini kan begitu Pak, disuguh wanita, disuguh harta, apa lagi Pak? Ya udah gitu aja, nggak pernah mikirkan bagaimana. Nggak ada umat Islam pemimpin hari ini bagaimana Islam harus dikembalikan sebagaimana dulu punya izzah, punya kemuliaan, yang memimpin dunia dengan ketakwaan kepada Allah, dengan keimanan, jauh dari maksiat, jauh dari judi, jauh dari pembunuhan. Masya Allah. Mestinya impiannya harus ke sana. Sekedar jadi pemimpin, beli kapling di sana. Kemarin saya dikabarin oleh seorang warga, Ustadz, ada bupati di Rio ini baru menjabat beberapa bulan Ustadz, kaplingnya sudah beli di mana-mana atas nama warga, bukan atas nama dirinya, nggak berani. Pak, kamu bisa Pak, nanti saya kasih belikan Honda. Pak, kamu ya sekedar itu, hari ini memimpin itu sekedar itu gitu loh, cari wanita cantik gitu aja, nggak mikirkan betul-betul bagaimana nasib kaum muslimin, terutama apalagi rakyat itu. Ini penting. Baik. Jadi visi besar kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, mesti tadi satu Pak,
ya, pasangan kita, keturunan kita, kemudian yang ketika menjadi penyejuk hati, mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, ya. Dari doa tadi kan 4. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah istri-istriku, anak-anak keturunanku menjadi qurratul ayun, penyejuk hatiku, dan jadikan mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang bertakwa. Ini permintaan kita setiap hari, Pak. Ya, jangan lupa ini permintaan kita, ya. Diresapi lagi permintaan kita itu. Baik, yang kedua, misi besar kita, visi besar keluarga muslim itu bagaimana agar keluarga kita ini dijauhkan dari api neraka. Ini penting. Masya Allah. Kalau kita bahas ayat ini juga Masya Allah cukup mengerikan, Pak. Coba kita bahas yang sudah sangat familiar. Ayat ini sudah berulang-ulang, tapi kita ulang kembali, kita tadabbur kembali. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diseru kita oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah, ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, ini perintah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu. Bayangkan kalau hari ini seorang ayah, seorang ibu rumah tangga yang didesain dengan sedemikian rupa rumah tangganya, pelaminannya saja menghabiskan uang ratusan juta. Masya Allah. Ada ya pernikahan kemarin sebelum pandemi itu di pinggir pantai Kuta Bali itu menghabiskan uang 5 miliar, Pak. Menikah menghabiskan 5 miliar, misi dan visinya apa gitu loh. Kalau saya dikasih uang 5 miliar itu kayak apa kira-kira? Paling pingsan saya. Bingung saya. Ini hanya sekedar untuk pernikahan. Lah kalau tidak tahu misi dan visi besarnya dalam berumah tangga, sekedar senang, padahal nanti Masya Allah, Allah perintahkan, Allah seru, hei bapak-bapak, ini bapak ini utama ini, karena seruan di situ menurut Imam ya Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, kemudian ulama-ulama besar termasuk Ali bin Abi Thalib, Qatadah, Abu Bakar As-Siddiq, ku anfusakum adalah seorang ayah itu diseru pertama kali sebagai pemimpin bagi rumah tangga. Jagalah dirimu dan keluargamu, artinya jadikanlah keluarga-keluargamu itu mentaati Allah dan Rasulnya dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah keluarga-keluarga yang kita miliki hari ini arahnya ke sana? Kenapa? Masya Allah, banyak orang hari ini mengorbankan segala-galanya, Pak. Mohon maaf. Ya tadi ya, pernikahan habis miliaran. Malam pertamanya saja di hotel yang satu malamnya 200 juta, Pak. Ya, gaun pengantinnya itu harganya murah, 80 juta. Ya. Ketika dia tidak bisa menjaga keluarganya, anak-anaknya dalam rangka untuk mentaati Allah, relakah kelak nanti anak-anaknya akan menjadi bahan-bahan api neraka? Bayangkan tuh, Pak. Kan bahan api neraka itu bukan kayu bakar kayak kita-kita ini bukan. Untuk menyalakan neraka itu dari manusia. Relakah hari ini kita bersama anak istri di rumah, makan bersama-sama, ya di restoran dengan enaknya, mungkin bercengkrama, bertertawa, terbahak bersama-sama. Tidak taunya anak-anaknya nanti akan menjadi bahan api neraka. Lalai. Coba ini, kan banyak orang lalai hari ini. Coba. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Karena kita melihat hari ini Masya Allah betapa mengiris hati kita. Kasus demi kasus, kalau kita, ya Pak, kita dengan mau seksama itu dari rumah ke rumah, ke rumah ke rumah. Saya kira ada rumah-rumah yang
nampaknya harmonis setelah masuk ke rumah saya konsultasi, anaknya begini, suaminya begini. Nggak mengira kalau dia ternyata suaminya setiap hari berselingkuh dengan istri orang gitu loh. Kita tidak mengira nampaknya harmonis kayak nggak ada masalah, ternyata istrinya Masya Allah meninggalkan suaminya sudah berminggu-minggu berkencan dengan laki-laki yang lain. Kita tidak mengira anaknya nampaknya alim, ternyata anaknya sudah narkoba semuanya, Pak. Hari ini berat, Pak. Berat saya katakan berat hari ini punya rumah tangga itu. Kalau kita tidak punya ilmunya, tidak punya arahan tujuan yang jelas, kalau sekedar kita hanya hidup saja dalam rumah tangga, ingatlah Pak, kita akan dibuat, ya Masya Allah, orang-orang yang bingung dan linglung hari ini. Baik, karena waktu Isya sudah mendekati, sebetulnya kalau kita kaji dari sisi keluarga ini banyak Pak permasalahan kasus. Kemudian yang ketiga, ini yang mesti menjadi sebuah impian kita bersama. Mimpi besar kita, visi besar kita ini mesti harus, yang terakhir ini harus menjadi sebuah mimpi besar kita bersama. Menjadikan keluarga kita menuju surga bersama-sama, Pak. Bersama-sama masuk surga sekeluarga, Pak. Siapa masuk surga bersama-sama keluarga? Mau enggak kira-kira gitu loh. Persoalannya kan saya kira mau semuanya, tapi jalannya untuk menuju sama-sama itu seperti apa? Ayatnya jelas. Surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jelas sekali gamblang ayat ini. Orang tua, ayah dan ibu yang beriman kepada Allah, walladzina amanu di sini adalah tafsir Ibnu Katsir, seorang ayah dan ibu yang beriman kepada Allah, kemudian keimanan ayah ibu diikuti oleh anak keturunannya. Anak keturunannya ini mengikuti keimanan sebagaimana keimanan ayah dan ibu, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka Allah akan pertemukan kelak di surga dan tidak akan dipisahkan selama-lamanya, Pak. Apa enggak nikmat, Pak? Kita dilarang untuk mudik 1 tahun saja, rindunya sangat luar biasa, Pak. Dan ingat, pasti kita semua menceritakan dalam tafsirnya, kalau keimanan ayahnya itu super bagus, surganya berada di atas yang paling tertinggi, sementara amalan-amalan anaknya itu biasa-biasa. Untuk memberikan kebahagiaan yang sejati, anak-anaknya itu dinaikkan ke level bersama ayah dan ibunya agar berjumpa, Pak. Masya Allah. Apa ini tidak menjadi impian besar kita, Pak? Harus ini. Jangan sampai di antara keluarga kita yang sudah bersusah payah mencari nafkah, kemudian begitu saja, tanpa kita punya misi dan visi besar agar kita masuk surga bersama-sama keluarga. Jangan sampai kita lalai. Baik, itu yang bisa kami sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. 3 ayat ini ya harus kita ulang-ulang. Padahal ayat ini sudah sering kita baca berulang-ulang, tapi mari kita tadabburi kembali agar perjalanan hidup kita ini enggak lama, agar betul-betul kita bisa berjumpa dengan anak cucu kita di surga. Dan semoga kelak ya keluarga besar Masjid Al-Muslimin ini orang-orang yang akan dipertemukan dengan Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kajian kita dalam membahas tema keluarga ini ada manfaatnya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menuju keluarga surgawi, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umur kita umur dan keluarga yang barokah insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.